Ya, halo guys, kembali lagi di Gede Kreatif Channel. Nah, kali ini saya akan sedikit berikan tips tentang perbaiki sepeda motor, khususnya untuk repo absolut ya. Nah, yang bisa kita lakukan biasanya menganalisa sebuah kerusakan. Berhubung ini motor sudah lama di sini dan keluhannya sudah cukup saya ketahui, ya ciri-cirinya dia suara mesin berisik, tenaganya nggak ada. Itu kita lanjut di pembongkaran ya guys. Nah, saya ini bukan mekanik guys, istilahnya bukan bengkel, saya cuma mekanik biasa. Saya juga belajarnya otodidak. Jadi untuk teman-teman semua, walaupun kita nggak ada di bengkel, selama kita dapat belajar di bengkel, kalau tidak kita masih bisa belajar autodidak. Walaupun autodidak, yang penting kita tekuni dan siap gagal. Saya sama yang tertunda, karena kita itu harus menjalani namanya gagal. Namanya kita belajar pasti harus gagal dulu guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung kerjakan. Ini repo absolutnya guys. Repo absolutnya ini keluhannya di bagian head ini berisik. Sementara rantai ketengnya masih sangat bagus. Ketengnya juga masih bagus, keteng atau rantai kecilnya ini masih bagus. Sulingan sama pirnya juga masih aman. Semuanya istilahnya bagian kesini masih aman guys, cuman dia berisiknya di bagian head. Nah, terus yaitu kleknya juga sudah mulai bocor di bagian sel kleknya, jadi dia sudah ngebul. Nah, untuk video ngebul untuk kerusakan di bagian sel klep ada di link deskripsi ya guys, deskripsi di bawah. Di situ ada linknya, ciri-ciri sel klep rusak ada di situ. Nah ya, sekarang saya lanjut langsung pembongkaran ya guys. Oke, ikuti terus ya guys.
Ya guys, ini sudah terbuka, ini silinder kopnya atau head cylinder. Nah, ini kan permasalahan kalau dari analisa saya guys, ini yang kena ini templarnya atau piano clampnya. Nah, bisa dilihat yang clamp ini sudah rapat guys. Kalau standarnya dia 0,10 in sama outnya itu 0,10 mili. Di sini saya sudah kasih sampai 0,5, tapi motor masih berobat guys. Nah, jadi masalahnya gini guys, masalahnya ada di sini. Kita lihat putaran noken ya guys, ini kita lihat kita sudah bermutar ini, tapi nggak ada sama sekali pergerakan daripada piano atau templar. Tapi kalau kita putar agak keras, jadi sini baru agak bergerak guys. Ini kelihatan nggak turun? Dia cuma kena di bagian ujung-ujungnya aja. Ya, saya buka. Ini guys, ini noken asnya. Noken asnya ini masih aman, belum ada kegerus sama sekali, belum ada kemakan. Lahar juga masih bagus, belum oblak, masih bagus. Cuman masalahnya itu ada di sini. Masalahnya dia ada di sini. Ini pelatuk pleknya atau templarnya, entah karena kekeliruan sang mekanik yang masang dulu atau bagaimana, keduanya ini dipasangin templar untuk in semua. Nah, sebenarnya untuk Revo Absolut sendiri dia kan ada siripnya guys di bagian sini, ada siripnya di bagian sini. Kalau untuk di X ini sama sekali tidak ada sirip, kembar. Jadi sumber permasalahan ada di sini. Kalau kita ganti ini dengan, walaupun kita ganti templarnya dengan model biasa bukan yang ori, pasti ada perubahannya, enggak seperti ini. Ya guys, saya langsung masang saja.
Ya guys, di sini berhubung hujan mungkin nanti suara saya agak nggak terlalu kedengeran ya guys. Jadi saya jelasin dikit ya. Nah, ini penggantian templarnya atau piano klepnya. Penyebabnya tuh kayak gini guys, kayak gini. Ini kan nggak ada siripnya. Nah, untuk penggantian partnya saya masih menggunakan merek biasa, merek Mikuni. Letak perbedaannya itu ada di sini guys. Ini perbedaan warnanya karena sudah ada di atas. Nah, ini yang saya bilang guys, ada sirip seperti ini untuk di klep X atau klep buang. Dia ada sirip seperti ini, nah, dan untuk innya dia nggak ada, polos seperti ini, Nah, untuk part yang sebelumnya dia semuanya nggak ada siripnya, dan ini sudah mulai goyang. Kalau goyangnya ke samping gini guys nggak apa-apa, tapi kalau dia naik turun kayak gini, ini fatal rusaknya. Nih, nggak ada siripnya kan. Nah, untuk itu klep juga akan saya cukur klep. Untuk klep innya bocor, dan untuk itu saya juga mengganti seal klepnya. Ini namanya seal klepnya. Ini tempatnya tuh ada di sini guys. Nanti ya pemasangannya kayak gini, dalam. Yang pertama saya akan cukurnya juga kita cukup masukkan klep seperti ini, kita masukkan. Nah, masukkan seperti ini. Nah, klep jangan dulu dipasang ya, Nah, nanti kita pakai selang bensin atau selang penyisapan yang ukurannya seperti ini. Selangnya sempit, dia bisa masuk rapat. Nah, nanti kita modelnya muter gini guys, kita muter gini, kita sambil diputar-putar. Nah, terus kita pakai ini, pakai ambril, atau kalau di sini namanya ambril, bedanya untuk pencukur klepnya, atau pelumasnya. Nanti kita isinya seperti ini, kita colek di sini, lalu klep kita kasih naik, begini. Kita isi di pinggiran dalam seperti ini. Nah, sambil nanti diputar-putar, naik turun. Nah, seperti itu langkah-langkah untuk cukur klep guys. Saya di sini nggak menampilkan langsung cara mengukur klepnya, karena kalau ini ukur klep ini termasuk lama guys, jadi mungkin saya percepat sedikit ini untuk pencukuran klepnya. Nah, dan untuk itu cara mengetes klep bocor apa enggaknya, kita cukup masukkan bensin ke lubang in atau lubang masuknya. Kita sejajaran seperti ini, sambil kita tahan seperti ini, lalu kita kasih masuk bensin di bagian atas, kira-kira sekitar 3 tutup botol aja. Baru kita lihat di sela-sela klep seperti ini, dia kalau dia masih merembes bensin, berarti kita masih perlu melakukan pencukuran klepnya ini. Ya guys, oke, ikuti terus
guys. Nah guys, masang perklep sama nih buku klepnya nih, cukup dengan cara seperti ini. Kita memakai kain lap dan juga kunci T. Ini kunci T, kunci T14. Kita lapis seperti ini, lalu seperti ini. Nah, lalu kita ketok di atasnya. Kita ketok seperti ini, modelnya berdiri. Nah, kita ketok memakai benda keras, palu atau apa, tapi secara perlahan, jangan terlalu keras juga, pakai perasaan istilahnya ya. Nah, lalu sampai kuku klep ini masuk seperti ini, mengancing seperti ini. Nah, oke. Sekarang saya lanjut pemasangan templar dan nokennya. Di sini saya memakai puller 0,10 ya untuk perenggangan klepnya. In X sama 0,10. Oke, sekarang waktunya kita pasang di motor. Oke, kita paskan dulu topnya. Top ini, top magnetnya ini kuku magnetnya ini lurus ke depan sini lurus, dan piston juga harus keadaan
TMA atau titik mati atas di ujung sini seperti ini, itu nongol ke depan gini. Dan nanti untuk top timingnya ini segini, kita sejajarin antara garis ini, kedua garis ini sejajar sama ini. Nah, ini seperti ini modelnya nanti ya. Oke, saya langsung pasang. Guys, ini suaranya sudah halus, tinggal kita tes tenaga. Kemarin kan kendalanya nggak bisa digas, nggak banyak, atau setengah gas aja berebut. Coba kita tes sekarang ya. Suara juga halus, bisa didengarkan guys. Di sini cuma kedengaran suara karburator. Oke. Salam Gede Creative Channel.